Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Sebagaimana halnya hidup ini terus membutuhkan Tuhan dan firman-Nya, maka hari ini pun kita menyatakan bahwa kita membutuhkan Tuhan dan firman-Nya dengan bersama-sama melakukan devotion dalam Victorious Devotion. Sebelum lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu, menyatakan syukur kami untuk pemeliharaan-Mu atas kami dalam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun dengan sehat dan kami boleh mengalami kesegaran kembali. Dan kami menjadi siap untuk menjalani hari ini. Karena itu ya Tuhan, kiranya firman-Mu diberitakan bagi kami supaya kami mendapatkan terang, mendapatkan tuntunan, dan mendapatkan keteguhan di dalam menjalani kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan melalui ayat yang sama yang kita baca, yang kita renungkan pada hari kemarin. Dari Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-8 bagian yang kedua. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Kemarin kita merenungkan firman Tuhan bahwa ternyata jemaat Philadelphia itu hidup di sebuah kota yang dinyatakan oleh Tuhan kekuatannya tak seberapa. Kekuatannya tak seberapa secara sosial dan secara ekonomi. Di masyarakat tidak punya daya saing dan daya tawar. Tapi ternyata di mata Tuhan hebat. Dalam kekuatannya tak seberapa, jemaat Philadelphia tetap menuruti firman Tuhan. Dan ternyata di ayat yang ke-8 bagian terakhir, dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat yang taat sekalipun tidak berdaya, dayanya terbatas, tetapi ternyata engkau tidak menyangkal namaku. Kalau dalam kondisi baik-baik saja, tidak menyangkal nama Tuhan, wajar. Tidak ada masalah, tidak ada tekanan, tidak ada ancaman. Tidak menyangkal nama Tuhan, wajar. Dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi ekonomi yang baik, tidak menyangkal Tuhan, wajar. Karena memiliki sukacita Tuhan memberkati. Seringkali keadaan-keadaan kita tidak berada dalam keadaan seperti yang kita harapkan. Keadaan kita menurun, keadaan kita melemah secara ekonomi, secara sosial, secara pengaruh, secara kesehatan. Tetapi bisa saja terjadi tidak secara spiritual, secara iman, secara rohani. Semua orang Kristen pasti berharap ketika ia percaya Tuhan, ia sehat, usahanya maju, diberkati berlimpah secara finansial, semua keadaan baik-baik. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun demikian. Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata dan mengajar para muridnya, jangan khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kamu akan makan, minum, dan pakai. Karena itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya ada persamaan antara orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah. Membutuhkan apa untuk dimakan, apa untuk dipakai, tempat tinggal.
Dan bukan dalam keadaan yang biasa-biasa saja, tapi keadaan yang wah. Yang secara ekonomi memiliki nilai tinggi dan secara sosial memiliki nilai tinggi juga. Sehingga terpandang di masyarakat. Memang kalau jemaat Tuhan diberkati secara demikian, secara sosial, secara ekonomi, memang bisa membantu banyak pekerjaan Tuhan. Tetapi kita tidak boleh berpikir bahwa pekerjaan Tuhan bisa berjalan karena semata uang, karena semata kemampuan finansial. Itu dibutuhkan, tapi bukan itu yang utama. Jika secara kesehatan bagus, secara sosial bagus, secara finansial bagus, tetapi kalau secara spiritual, secara iman tidak, itu sama dengan apa artinya seluruh dunia ini kau miliki, tetapi jiwanya sakit, bahkan binasa. Yang kita jumpai justru jemaat Philadelphia, kekuatannya tak seberapa, tapi tidak menyangkal nama Tuhan. Artinya jemaat ini mendapatkan tekanan, ancaman, desakan, kondisi yang tidak seberapa kemampuannya, mendapatkan tekanannya, mendapatkan ancaman untuk menyangkal nama Tuhan. Tapi mereka tetap berpegang teguh pada nama Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Karena itu, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau kita sekarang dalam keadaan sehat dan kuat, kita dalam keadaan mampu, sukses, bagaimana? Apakah kita terus berpegang dalam nama Tuhan? Oh ya, berpegang pada nama Tuhan. Karena Tuhan sumber berkat. Tapi bagaimana kalau keadaan kita sebaliknya? Seperti yang dialami jemaat Philadelphia. Apakah kita tetap berpegang pada nama Tuhan? Apakah kita tetap mempercayai Tuhan? Jika itu iya, maka kita seperti jemaat Philadelphia yang dikatakan oleh Tuhan, sekalipun kekuatannya tak seberapa, jemaat Philadelphia tidak menyangkal nama Tuhan. Dan orang yang tidak menyangkal nama Tuhan, tetapi mengakui Tuhan, sekalipun harus nyawa taruhannya, Tuhan Yesus mengakuinya di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Dan Tuhan anugerahkan mahkota kehidupan. Kapankah kita terancam nyawa? Kapankah kita kehilangan yang paling berharga dalam hidup kita? Dan kapankah kita tetap berpegang pada nama Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan? Jika kesempatan itu ada, mari ini yang kita lakukan. Walau kekuatan kita tak seberapa, tapi kita terus menuruti firman dan tidak menyangkal nama Tuhan sampai garis terakhir perjalanan hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya kekuatan yang menguatkan jemaat Philadelphia, menguatkan setiap hati, setiap pribadi yang bersama-sama merenungkan firman-Mu melalui Victorious Devotion. Tuhan kuatkan setiap hati dan pribadi. Dan semua yang terus berpegang pada nama Tuhan dan menuruti firman-Mu dan mengakui nama Tuhan dengan imannya, Tuhan teguhkan. Tuhan teguhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memperjuangkan kami sampai titik darah, penghabisan, sampai Engkau menderita luar biasa di kayu salib. Dan Kau selesaikan, Kau setia sampai akhir untuk jalan keselamatan bagi kami. Kami pun mau demikian. Kuatkan umat-Mu, kuatkan setiap pria, setiap wanita, setiap orang dewasa, pemuda, remaja, anak-anak, Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan. Karena hidup kami terus membutuhkan Engkau dan firman-Mu. Hari ini dan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami menyerahkan hidup kami secara khusus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur.
serta bersama. Amin. Demikian Victorious Devotion kita. Kiranya Tuhan terus memberkati kita, dan kita terus melakukan yang terbaik, sehingga Tuhan tahu yang terindah dalam hidup kita yang kita lakukan bagi Dia. Terus berkemenangan di dalam Tuhan. Sampai jumpa